selamat datang di Rumpi. Halo, selamat datang ke Rumpi Di rumah. dengan saya Selin, Aku Tita. aku Tasya, dan pada program kali ini kami akan memberikan pendapat untuk topik this or that. Topik pertama, silakan man behind the scene. Mencintai atau dicintai? Waduh. Pembuka yang rumit ya. Suka cintain dia, bahas cinta bang dia. Mencintai atau dicintai ya? Ya. Getar weh. Mencintai atau dicintai? Ih, anjrit. Oke. Oke. 1, 2, 3. Kenapa aku pilih mencintai? Karena rasanya kalau misalnya dicintai itu nggak enak. Nah, kita nggak bisa membalasnya, terus kita merasa jadi nggak enak. Terus selain nggak enak, kita jadi merasa dihantui sama gue harus balas ini, gue harus ini. Sedangkan kalau mencintai ini lebih egois ya. Kalau mencintai berarti kita mencintai orang itu tanpa harus dibalas, tanpa harus dia tahu, tanpa harus kita yang gak enakan gitu. Karena ya kita yang mencintai bebas gitu. Bener-bener. Kalau aku gitu mencintai. Nah, sedangkan kalian? Aku pribadi ya, aku tuh lebih gampang ngasih feedback. Paham. Kalau tadi kakak kan bilang lebih enak kan kalau misalnya kita yang mulai gitu kan. Nah, kalau aku tuh orangnya lebih bisa ngasih feedback gitu. Jadi kalau misalnya aku dicintai gitu kan, dia effortnya begini. Nah, aku bisa bales tuh. Oh, karena effortnya kayak gini, aku bakal balas effort seperti ini gitu. Kalau misalnya aku mencintai, aku kayak bingung sendiri gitu. Misalnya aku bingung nih, apa ya kurangnya dia gitu. Dia butuhnya apa itu aku tahu. Tapi kayaknya kalau aku yang memulai, aneh gitu sih rasaku menurutku. Tapi kalau misalnya dia yang mencintai aku, ya aku bisa membalasnya gitu. Aku mirip. Aku dicintai karena aku takut mencintai. Kalau dia kan tadi karena dia nggak tahu memulainya. Kalau dia takut mencintai itu kenapa? Takut mencintai, otomatis takut gak dibalas gitu kan. Benar. Karena udah sering kayak capek sih sama pengalaman sih. Iya, Karena pengalaman. Jadi dicintai juga lebih gampang sih balasnya. Kayak kita pasti bisa mulai benih-benihnya. Ya, itu aja sih. Bisa membalas hal yang sama. Iya, benar. Oke. Mengetahui kenyataan yang pahit atau mempercayai kebohongan yang menghibur? Widih. Episode 2 udah ini terus ya. Udah langsung serem ya. Menyedihkan gitu ya. Getar-getar nulisnya. Udah. Oke. 3. Selamat datangnya. Ayo. Gitu ya ini ya. Beda satu habis itu sama. Saya aku dulu nih. Kenyataan yang pahit karena ya why not? Karena itu kenyataannya kan. Ya kita harus hadapi aja sih. Ini ya realistis juga. Di manis-manisin tapi nyatanya nggak gitu. Intinya gitu. Oke, lanjut. Cepet banget. Nothing to say. Iya, bener-bener. Simple as that. Mirip sih, tapi kalau aku misalnya nih ya, kita mengetahui sesuatu yang sedih kali gitu kan. Ya paling sedihnya itu sedih sih, tapi udah sebentar doang gitu kayak aduh sedih sih sebenarnya kan. Misalnya nih, contohnya pacar kita selingkuh gitu. Ya sedih kan, itu pasti sakit kali gitu, tapi ya udah. Itu paling kayak ya berhari-hari, berbulan-bulan lah kita bilang, mungkin ada yang bertahun-tahun. Tapi setelah itu udah selesai gitu, daripada kayak diundur-undur gitu iya, tahunnya. Kayak kamu bahagia sama dia di sosmed itu kayak relationship goals gitu, tapi ternyata dia selingkuh kan kayaknya aduh udah lah gitu. Sedih kali, kayaknya itu lebih sedih loh sebenarnya. Hanya nggak ketahuan kita aja gitu.
mungkin lebih baik kita rasain hancurnya dan bisa move on. Biasanya kan orang kayak nggak bisa move on itu karena dia nggak jujur sama dirinya sendiri. Itu sebenarnya kenyataannya ya. Karena Denial gitu. denial itu yang paling susah banget untuk move on. Karena kita nggak mau menerima kenyataan pahit. Karena kita juga merasa kalau udah pahit itu kita bakalan hancur. Padahal di dalam kehancuran pasti selalu ada cahaya yang benderang. Nggak, itu kayak lagu gitu loh, lagu atau apa gitu. Oh, badai pasti berlalu. Nggak, bener kan gitu. Dan, biasanya orang yang bisa menerima kenyataan pahit itu dia sudah lebih dewasa daripada sifat remajanya. Kebanyakan gitu kan, karena kan kita tuh selama ini mungkin di keluarga kayak semua akan baik-baik aja, everything will be okay. Tiba-tiba ternyata enggak gitu kan. Terus kita nggak terima, itu yang bikin kita rebel. Ya kan, selama ini baik-baik aja kok jadi gini gitu. Gitu kan. Nah, lebih baik kita kasih tahu lebih baik kita benar-benar tahu yang pahit, jadi kita bisa langsung tahu gimana cara membuat kita bangkit kan. Terus juga jadi kayak ya udah ini juga bakal berlalu gitu, dan itu juga jadi penyembuhan dari sakit hati dan juga bisa move on gitu sih. Sebenarnya contoh kecil ada juga sih. Apa tuh? Bisa cewek tuh, kadang misalnya kita pakai bedak nih, salah shade gitu, bisa aja keputihan atau mungkin kehitaman jadinya abu-abu gitu kan. Tapi kalau misalnya ada yang bilang itu kayaknya kamu mukanya abu-abu deh, salah shade ya. Ya memang sedih kali gitu kan, kita dibilang abu-abu gitu. Tapi kan kita bisa pelajaran gitu. Iya. Oh, berarti muka aku abu-abu nih, berarti aku salah shade gitu. Daripada kayak kamu cantik banget gitu, padahal kayak abu-abu, misalnya lipstiknya warnanya terlalu apa gitu kan. Gitu. Sudah terlalu dalam. Oke. Abang. Lanjut, Cil. Minta maaf atau minta izin? Ini gimana sih konsepnya? Minta maaf atau minta izin? Ada contohnya nggak sih? Boleh? Ada contohnya nggak sih? Kayak gimana, Bang? Nggak, maksudnya kita kasih contoh nggak? Boleh. Oh ya udah, kita aja ngasih contoh. 3. Minta izin. Sesuatu yang nggak diizinin itu biasanya berakhir tidak baik sih. Betul. Itu benar. Biasanya lebih enak menjalani kalau udah minta izin. Iya, lebih aman juga lah hatinya, otaknya, pikirannya ya kan. Daripada kalau yang minta izin tuh kayaknya ada rasa nggak enak sih, deg-degan gitu. iya. Contoh kalau misalnya jalan-jalan, ya kan, misalnya jalan-jalan kita Medan nih kan, mau ke Beras lagi lah, kita bilang yang nggak makan waktu lama tapi nggak sebentar gitu kan. Saya kalau kita minta izin, kayak udah santai aja kita jalan-jalan kan, walaupun di depan tuh macet, katanya ada longsor lah, ya udah gitu, kita udah minta izin gitu. Tapi coba kalau misalnya kita pergi nggak izin, pasti kayak ada rasa aduh gitu. Biasanya sih kayak gitu. Itu salah satu tindakan bukan orang dewasa sih, lebih kayak mendewasakan sifat. Karena kalau misalnya minta izin, sebenarnya itu adalah hal yang mudah kan, tapi nggak semua orang mudah untuk minta izin, karena pasti ada di dalam hati dia pasti ada keraguan, takut, karena lebih takut gak diizinin sih. Takut gak diizinin, terus kayak ditanyain kemana-mana. Ya itu mungkin pas ketika kita masih remaja mungkin kita bakalan milih yang yaudah minta maaf. Tapi kalau bisa beli barang kan, alah udah nanti izinnya gitu. Karena kadang-kadang kalau udah dibeli mau bilang apa kan, udah maaf ya gitu. Tapi untuk milih minta izin aja sebenarnya aku agak sedikit ragu, karena aku masih mengaplikasikan konsep gitu tadi, kayak yaudah deh nanti aja, nanti dikasih taunya nanti aja, udah dilakuin baru nanti diizinin gitu. Cuman ya ini sebenarnya nggak mudah ya, walaupun kelihatannya ngomong doang, tapi susah banget gitu. Ini susah banget. Karena biasanya yang bila minta izin itu berarti dia udah biasa izin. Ya. Karena dia nggak takut izin. Iya, betul. Even kadang, aduh, Pak, Ma, aku pulangnya agak telat ya gitu. Iya. Kadang-kadang kan yang nggak minta izin itu, aduh, aku tak mau dikasih nih gitu. Padahal mungkin dia tadi mana-mana di dunia sana kan. Terus atau ada juga yang kayak mungkin karena lingkungan juga. Atau memang dari dulu kayak orang tuanya nggak peduli. Ya, itu ada bisa juga. Jadi kayak memang itu lingkungan juga, dia kan dari kitanya juga gitu. Karena menurutku sendiri ya, aku dan teman-temanku yang lain ya biasanya, karena kami kebanyakan biasa minta izin, pada akhirnya kami kalau pergi tuh Dikasih terus. iya dikasih terus, kayak pergi bentar ya gitu. Nah itu akan menimbulkan rasa saling percaya sih sebenarnya sama orang tua. Iya, kayak kita, orang tua percaya sama kita, pasti dalam diri kita tuh kayak, aduh aku nggak mau ngecewain dia nih. Iya, gitu. betul, benar.
Karena kita udah biasa izin toh dikasih kok, dan kita juga nggak pernah aneh-aneh. Intinya nggak pernah, gak usah aneh-aneh aja sih. Gak usah aneh aja, lu minta izin ternyata lu Iya, jangan pula ya kan. Pergi ya ke Beras Pagi, rupanya pergi ke Malaysia kan. Ada. Tuh ya minta ditampar itu kan sama-sama 2 jam memang. Iya kan? Oke deh. Menarik ya episode 2 ini ya. Oke, segitu aja untuk program Disordered kita kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya dengan pilihan-pilihan yang lebih menggemparkan lainnya. Bye-bye. Bye. See you. See